Dadang Kusmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Astainu ala umuri dunia wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Dr. Dadang Kusmayadi yang sudah menjelaskan begitu detail mengenai materi ngawengku ilmu lumaku dina wastu ya. Yang terhormat, yang paling saya hormati ya, Edi Suwandi ya, guru kita sekalian yang tidak lelah-lelahnya memberikan motivasi kepada kita sekalian ya. Yang terhormat seluruh ketua koordinat di Balan Aang ya. Dan yang paling saya hormati dan paling saya banggakan adalah rekan-rekan sekalian peserta coaching ke-9 ini ya, coaching 3 sesi 9. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian orang-orang istimewa yang masih terlihat senyumannya. Ada yang masih terlihat senyumannya, ada yang sudah ngelengak, tidak apa-apa. Yang penting mah HP-nya dekat saja di telinga kanannya. Baik rekan-rekan sekalian yang istimewa, orang-orang yang merdeka, ya, orang-orang yang mempunyai rencana. Karena orang yang merdeka itu adalah orang yang mempunyai rencana. Rekan-rekan sekalian masuk ke dalam grup coaching ini pasti rekan-rekan sekalian mempunyai rencana. Yaitu rencana ingin berencana terhadap hidupnya supaya hidupnya itu lebih baik, lebih ampuh lagi, lebih mumpuni lagi, dan lebih cepat lagi mencapai dalam tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan ya, pada kesempatan malam hari ini kita mengambil satu tema ngawengku ilmu lumaku dina wastu. Jadi kalau berbicara ngawengku itu ada dua arti ya. Ngawengku itu bisa artinya itu meraih, dan ngawengku itu bisa juga artinya memperkuat ya. Jadi kalau ngawengku itu bisa meraih ilmu atau memperkuat ilmu. Sementara lumaku dina wastu, kalau wastu itu disebut juga kesungguhan atau totalitas. Jadi kalau yang namanya lumaku dina wastu itu adalah bergerak secara totalitas. Rekan-rekan sekalian, jadi memperkuat ilmu dan bergerak dengan totalitas. Nah, itu artinya dari ngawengku ilmu, lumaku dina wastu. Baik rekan-rekan sekalian yang hadir sekarang mungkin sudah mengenal dengan istilahnya ngawastu ya. Nah, ngawastu itu adalah satu pernyataan kesungguhan atau totalitas rekan-rekan sekalian ya. Jadi yang disebut ngawastu itu adalah satu pernyataan kesungguhan atau totalitas, yaitu yang pertama siap menjadi pembukti, dan yang kedua itu siap menjadi penyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Banyak orang yang telah diwastu atau ngawastu ya, itu ada yang cepat pencapaiannya, ada yang lambat. Nah, hati-hati rekan-rekan sekalian ya, karena memang ngawastu itu artinya adalah satu pernyataan kesungguhan atau totalitas, yaitu siap menjadi pembukti ilmu, sama dengan kita siap meraih cita-cita dan impian kita, dan kita juga siap menjadi penyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Ada yang siap menyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tapi siap jadi pembuktinya di sini nih. Maksudnya adalah tujuannya yang berubah-ubah, impiannya yang berubah-ubah, jadi ngosodei. Pada akhirnya seperti itu. Jadi ada juga yang tujuannya tetap ke sana gitu. Tapi orang tersebut itu tidak melaksanakan untuk menyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Babari oyag sirahna eta mah gitu kan. Nah, jadi pahami oleh kita semua bahwa menurut saya sendiri, prosesi ngawastu itu adalah satu pernyataan kesungguhan ataupun satu pernyataan totalitas ya, yaitu saya siap menjadi pembukti dan saya juga siap menyanjung ilmu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ilmu raksa jasad ini supaya nilainya hidup dan menghidupi. Begitu rekan-rekan sekalian ya, supaya ada gambaran kenapa ada yang cepat setelahnya ngawastu, ada yang masih pending setelahnya ngawastu. Jadi kita bisa tahu dari dua hal tersebut, ada yang siap menjadi pembukti ya,
Dan yang kedua, siap menjadi penyanjung hidup. Jadi dua-duanya harus dilakukan oleh kita. Baru berarti apapun yang menjadi tujuan kita itu akan lebih cepat tercapai. Begitu rekan-rekan sekalian ya yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, sebelum kepada ngawangku ilmu lumaku dina ngawastu ya, dina wastu, saya ingin menjelaskan dulu nih mengenai coaching ya. Coaching pada kesempatan sesi 9 ini grup ataupun koordinat, 3 koordinat yang juara dalam perolehan mengirimkan delegasinya ya ke coaching 9 ini. Di posisi ketiga ya diraih oleh Jongring Salakadomas ya dengan jumlah orangnya itu 41 orang. Yang kedua adalah diraih oleh Kian Santang ya dengan jumlah orang 48 orang. Dan di juara 1 sekarang adalah Badak Saketi Sri Kandi ya dengan jumlah orang 50 orang. Berarti rekan-rekan sekalian ya pertemuan 7, 8, 9. Pertemuan 7, 8 Kian Santang mempunyai 2 poin dan BS Sri Kandi pada kesempatan saat ini berarti memperoleh 2 poin ya seperti itu rekan-rekan sekalian. Baik ya. Kita lanjutkan ya rekan-rekan sekalian mengenai ngawangku ilmu lumaku dina wastu. Nah, memperkuat ilmu atau bergerak dengan totalitas ini dilambangkan pada tubuh manusia ini sebagai sistem kerangka atau sistem tulang belulang pada tubuh manusia. Kenapa saya harus membahas mengenai ini rekan-rekan sekalian? Perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian ketika manusia itu meninggal ya, maka ada 2 organ yang paling kuat rekan-rekan sekalian. Yang paling kuat itu akan hancur ketika bumi ini dilebur rekan-rekan sekalian ya. Tulang yang paling kuat pada tubuh manusia itu adalah tulang tengkorak ya atau batok kepala dan tulang kaki rekan-rekan sekalian ya. Jadi ada 2 hal nih kalau tulang iga, kemudian tulang tangan, ya tulang-tulang susunan, tulang belakang itu bisa hancur termakan waktu. Tapi rekan-rekan sekalian di dalam keterangan itu, dalam keterangan Al-Quran dan hadis dikatakan bahwa ada 2 tulang yang paling kuat ya, paling kuat yang nanti hancurnya itu ketika alam ini hancur rekan-rekan sekalian. Tulang yang paling kuat pada manusia itu ada pada tulang tengkoraknya atau tulang kepalanya ya, dan yang kedua ada pada tulang kakinya. Nah, ini memperlambangkan pada sesuatu rekan-rekan sekalian ya bahwa seperti hanya fungsi tulang ya, bahwa fungsi tulang itu kan yang pertama bisa melindungi organ tubuh ya seperti ini. Organ otak ya, itu kan organ tubuh yang paling penting dilindungi oleh tulang tengkorak rekan-rekan sekalian ya. Dan tulang itu juga tempatnya melekat otot-otot ya. Kemudian fungsi dari tulang itu sendiri adalah memberikan bentuk tubuh dan menopang berdirinya tubuh seperti tadi yang diibaratkan oleh AA. Jadi ketika misalkan kita ada tulang hidungnya, jadi kita mempunyai hidung, kebayang kalau kita nggak punya tulang hidungnya, kebayang gepeng pas rumah gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Ayeuna wage gepeng kok mau tulangan. Maksudnya seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Dan yang ketiga itu tulang itu fungsinya adalah untuk pembentukan sel darah. Baik rekan-rekan sekalian ya, tulang itu rekan-rekan sekalian ya terdiri dari beberapa tulang di dalam tubuh manusia ini. Ya. Yang pertama kita kan terdiri dari tulang tengkorak. Ya. Tulang tengkorak ini ditopang oleh 7 tulang leher. Jadi kalau Anda ada yang nanya kalau tulang leher ada berapa buah? Nah Anda bisa menjawab bahwa tulang leher itu ada 7 buah rekan-rekan sekalian. Nah kemudian juga tulang leher ini rekan-rekan sekalian ya ditopang ataupun dikuatkan oleh tulang punggung ya, di mana jumlah tulang punggung tersebut ada 12 buah. Jadi kalau rekan-rekan sekalian ditanya sebetulnya kalau tulang punggung itu ada berapa buah? Oh, 12 buah. Nah, Anda berarti luar biasa kalau bisa menjawab seperti itu kan. Nah, kemudian nyeri cangkeng gitu kan. Oh, berarti tulang cangkeng, tulang pinggang. Nah, Anda juga harus tahu bahwa tulang pinggang itu jumlahnya ada 5 buah ya. Dan kemudian rekan-rekan sekalian juga
nyeri cungcurungan, jangan gitu kan, nyeri bokong. Oh, Anda juga harus tahu bahwa tulang bokong itu terdiri dari 4 ruas tulang ekor. Begitu rekan-rekan sekalian kurang lebih ya, bahwa rekan-rekan sekalian harus tahu nih susunan ini. Kenapa demikian? Karena sekali lagi bahwa di tulang itu tempat kehidupan ya, tempat awalnya sebuah tenaga juga. Karena apa nih rekan-rekan sekalian ya? Dari bentuknya nih, tulang ini kan dibagi 3 ya. Ada tulang pipa, ada tulang gepeng, dan ada tulang pendek. Nih, perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian ya. Tulang pipa. Nah, tulang pipa ini bentuknya bulat, panjang, kemudian berbonggol ya di ujungnya itu gitu kan. Nah, perlu dipahami misalkan apa? Tulang kaki, kemudian tulang lengan bagian atas ya. Nah, itu disebut tulang tulang pipa rekan-rekan sekalian ya. Nah, perlu dipahami nih bahwa tulang pipa itu atau tulang kaki, kemudian tulang lengan bagian atas ya, dan kemudian juga tulang tangan ya di jari-jari tangan ini. Nah, itu di dalamnya fungsinya itu adalah untuk membentuk sel darah merah. Makanya kalau rekan-rekan sekalian kekurangan darah ya atau anemia, kurang darah atau kurang HB, maka hal yang paling dirasakan oleh rekan-rekan sekalian itu terasa lemes di tulang kaki, terasa lemes di bagian tangan atas, kemudian jari-jari tangan itu kaku-kaku. Nah, itu salah satunya ketika seseorang itu kurang sel darah merah, rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian juga nih rekan-rekan sekalian ya ada tulang gepeng nih. Tulang gepeng itu berarti kan adanya di mana saja tulang gepeng. Tulang gepeng itu adanya di belikat atau clavicula ya rekan-rekan sekalian, belikat ya. Kemudian juga ada di tulang dada ya rekan-rekan sekalian atau disebut juga sternum, dan ada juga di tulang rusuk ya. Makanya nah fungsi daripada tulang belikat, kemudian tulang dada, kemudian tulang rusuk itu fungsinya di dalamnya adalah untuk memproduksi sel darah merah dan sel darah putih. Makanya rekan-rekan sekalian ketika ada satu infeksi di dalam tubuhnya ya, maka yang paling terasa di tulang belulang itu yang pertama tulang belikatnya nggak nyaman, dada nggak nyaman, dan iga itu nggak nyaman. Itu biasanya seperti itu yang terjadi rekan-rekan sekalian ya. Dan yang ketiganya itu adalah tulang pendek ya, tulang pendeknya. Perlu dipahami nih oleh rekan-rekan sekalian, tulang pendek itu berada pada ruas tulang belakang, kemudian tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Di pergelangannya ya. Ini hanya sebatas tahu saja rekan-rekan sekalian. Nah, ada beberapa nih rekan-rekan sekalian yang namanya gangguan ya, gangguan pada tubuh mengenai tulang. Ada yang namanya lordosis ya. Lordosis itu, lor itu berarti kan ke depan. Jadi orang yang lordosis, nah itu orang yang bungkuk itu namanya lordosis, rekan-rekan sekalian. Penyebab ya, penyebab dari lordosis itu sendiri berarti pertama banyaknya beban di pundak. Ya. Banyak diberi beban nih di pundak gitu kan, dan tidak direposisi nih. Sehingga akhirnya lama-kelamaan dia jadi bungkuk gitu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian ya, selain daripada kurang apa tadi kurang selalu terbebaninya pundak, kemudian ada lagi gangguan yang kedua kenapa bisa bungkuk seperti itu ya. Karena orang tersebut biasanya kurang minum. Nah, orang-orang yang kurang minum lebih cenderung bungkuk, rekan-rekan sekalian ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, orang tersebut itu kurang nutrisi ya, kurang nutrisi nih. Perlu dipahami nih. Kunaon jelema bongkok wae. Kenapa orang tersebut bungkuk aja gitu kan? Yang pertama orang tersebut kurang nutrisi. Kurang nutrisi kalsium. Kalau pada pasti alamnya orang yang bungkuk tungkul aja gitu. Kan biasanya orang yang kurang ilmu seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu. Yang kedua nih, bungkuk itu diakibatkan oleh kekurangannya air. Orang yang kurang minum lebih cenderung bungkuk. Kan gitu ya. Seperti budayanya juga rekan-rekan sekalian. Orang yang bungkuk itu biasanya orang yang kurang harapan. Karena air itu perlambang harapan. Benar nggak? Jadi lamun orang yang kurang harapan biasanya sok bongkok begitu. Nah itu rekan-rekan sekalian ya.
Perlu dipahami nih. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, bungkuk itu atau lordosis itu diakibatkan juga oleh yang namanya terlalu banyak beban di pundak. Begitu juga dalam kehidupan rekan-rekan sekalian. Kalau terlalu banyak beban hidupnya, orang itu lebih cenderung jalannya itu bungkuk. Seperti itu mungkin kurang lebih ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Itu yang pertama yang namanya lordosis. Kalau lordosis itu berarti posisi si badan itu ke depan atau bungkuk. Yang kedua ada yang namanya kiposis. Kiposis itu dengdek rekan-rekan sekalian ya, bisa miring ke kiri, si tulang punggungnya itu bisa miring ke kanan. Nah, perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian ya. Jadi penyebab dari orang yang sering yang tulang punggungnya itu miring ke kiri ataupun miring ke kanan itu selain daripada traumatic syndrome atau kecelakaan ya, bisa terbentur atau terjatuh, yang paling mendasar itu adalah biasanya orang tersebut bermasalah dengan buang air besar. Jadi kalau usus besarnya itu kerjanya kurang maksimal, itu lebih cenderung membuat si tulang belakang itu bisa ngareol ya. Kalau istilah Aang itu ngareol, rekan-rekan sekalian ya. Bisa dipahami nih. Jadi kalau misalkan tulang punggungnya itu lebih cenderung ke kiri ataupun ke kanan, nah itu menandakan bahwa usus besar orang tersebut itu kurang maksimal. Bisa sering BAB atau sama sekali BAB-nya itu 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu kan. Dan itu dibiarkan terlalu lama. Kalau orang dengan kondisi kurang BAB-nya itu kurang lancar, maka lebih cenderung tulang punggungnya itu kiposis ya, atau miring ke kiri dan miring ke kanan. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Kemudian yang selanjutnya, ada orang juga yang bermasalah dengan skoliosis. Lordosis tadi ke depan, kiposis itu ke samping kiri ataupun kanan ya. Skoliosis. Nah, skoliosis itu bentuk daripada tulang punggungnya itu seperti spiral. Jadi ngereol rekan-rekan sekalian ya. Nah, yang demikian itu tadi selain daripada gangguan daripada sistem pencernaan, orang tersebut juga bermasalah dengan yang namanya kurang minum rekan-rekan sekalian. Oke. Yang selanjutnya ada gangguan tulang yang selanjutnya itu yaitu gangguan osteoporosis ya rekan-rekan sekalian ya. Osteoporosis atau keropos tulang. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, keropos tulang itu diakibatkan oleh kurangnya kalsium yang tinggi pada tulang-tulang di tubuh sehingga menyebabkan tulang di tubuhnya tersebut menjadi tipis ya rekan-rekan sekalian. Seperti itu yang terjadi. Nah, baik nih rekan-rekan sekalian ya, dari seluruh gangguan-gangguan tulang ini kita juga berarti kan harus mempunyai satu rumusan bagaimana cara memulihkan tulang dengan cara teknik GM Raksa Jasad ini. Ada 3 rekan-rekan sekalian prinsip dalam pemulihan tulang dan sendi ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama, bagaimana kalau tulang nih ada patah ataupun tulang di lokasi tersebut dislokasi. Jadi si posisi tulangnya itu tidak di lokasi. Nanti kita perjelas di offline. Tapi Anda harus mempunyai prinsipnya. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah relaksasi. Jadi ketika ada yang disposisi atau salah posisi, yang harus Anda lakukan adalah relaksasi. Berarti tekan putar kiap di sekitarnya. Oke, itu yang harus kita lakukan ya, relaksasi. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, langkah yang keduanya adalah reposisi. Re itu mengembalikan, posisi itu adalah posisi. Berarti yang keduanya itu adalah mengembalikan pada posisi. Relaksasi, kemudian reposisi. Oke. Nah, biasanya teknik reposisi ini adalah dengan cara menarik dulu bagian dari tulang tersebut, kemudian diposisikan. Nah, yang disebut reposisi itu. Makanya kalau ada kelainan dari tulang atau dislokasi, kan posisinya harus ditarik dulu, kemudian diposisikan. Oke, seperti itu ya, 2 langkah. Dan yang ketiga langkah sekarang yang terakhir. Jadi langkah yang ketiga untuk penanganan tulang dan sendi itu adalah
fiksasi. Fiksasi itu bisa juga membalut. Fiksasi itu bisa juga artinya itu mempertahankan posisi dengan cara dibalut, dengan cara memakai kayu, ya, dengan cara memakai kardus. Nah, seperti itu adalah fiksasi. Saya ulangi bahwa untuk penanganan tulang ini prinsipnya 3. Yang pertama, relaksasi di sekitar yang bermasalah. Yang kedua itu reposisi dengan cara menarik dan memposisikan, ya, reposisi. Jadi mengembalikan posisi dengan cara ditarik dan diposisikan. Dan yang ketiganya adalah difiksasi. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian nih, ketika seseorang itu sakit lutut, nah, anggap sakit lutut banyak nih, sakit lutut karena gangguan pada lambungnya gitu kan. Karena gangguan lambung sehingga glukosamin atau pelumas sendinya itu tidak terproduksi sehingga menyebabkan si lututnya itu kurang pelumas yang akhirnya lututnya tersebut itu beradu antara tulang dengan tulangnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama berarti relaksasi di sekitar lutut ya, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, sebelah bawah. Nanti di pas offline kita terangkan lebih lanjutnya rekan-rekan sekalian ya. Nah, kemudian setelah direlaksasi rekan-rekan sekalian, yang harus kita lakukan adalah reposisi. Sebagai contoh reposisi lutut nih rekan-rekan sekalian. Jadi kalau reposisi lutut berarti kan baringkan dulu nih orang tersebut, baringkan di kasur. Nah, setelah itu, setelah dibaringkan di kasur, rekan-rekan sekalian mau di kasur, mau di lantai kek, mau di mana kek gitu kan. Yang penting dalam kondisi terlentang. Nah, setelah itu kita bisa menarik rekan-rekan sekalian, ya menarik pergelangan kakinya itu ditarik sekaligus ke bawah. Itu yang pertama rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kebayang. Kalau Anda nggak kebayang, Anda bisa lihat di YouTube ya, Nabawada Talak 01 ya. Bagaimana reposisi sendi dan tulang. Nah, yang selanjutnya rekan-rekan sekalian setelah direposisi seperti itu, ditarik dulu. Sebagai contoh nih, kalau pertemuan antara tangan dengan tangan saya ini adalah lutut. Ini adalah tempurung lutut. Nah, yang harus Anda lakukan pertama nih rekan-rekan sekalian. Jadi si telapak kaki ataupun betisnya itu disimpan pada paha kita nih. Oke, disimpan pada paha kita kan gitu ya. Posisinya seperti itu berarti kan. Nah, setelah itu kemudian dijungkit-jungkit rekan-rekan sekalian. Nah, gitu itu. Jadi kalau ini posisi misalkan pertemuan antara dua tangan saya ini adalah lutut. Oke, posisinya berarti pertama si kakinya itu disimpan pada satu bagian yang lebih tinggi nih, yang bagian bawahnya. Nah, kemudian posisi lututnya itu adalah dijungkit-jungkit seperti ini rekan-rekan sekalian secara perlahan. Nah, kemudian nanti kita suruh menarik napas, tarik napas ketika ketika si PJR tersebut itu mengeluarkan napas, maka yang harus kita lakukan adalah sekaligus gitu. Jadi maksudnya gini, tarik, jungkit, jungkit, jungkit. Ketika dia melepaskan napas, maka yang harus kita lakukan adalah sekaligus direntangkan seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, biasanya kalau masalah di lutut tersebut karena kurang pelumasnya, itu akan ada seperti krepitasi ya, krek, seperti itu rekan-rekan sekalian yang terjadi ya. Nah, misalkan seperti itu di bagian lutut dan di bagian-bagiannya yang lain. Seperti hanya misalkan di bahu kan. Teknik yang pertama itu harus kita relaksasi dulu. Kalau ada misalkan rasa sakit berarti relaksasinya itu dibarengi dengan air hangat. Setelah itu, setelah direlaksasi kemudian kita direposisi ya, ditarik dulu ya, kemudian diposisikan, ditarik dulu, diposisikan. Nanti kita di offline yang lebih lengkapnya rekan-rekan sekalian karena untuk perbaikan seperti ini ya itu harus tidak harus langsung juga sih, tapi bagi yang belum pernah pasti harus melihat dulu. Dan yang ketiganya langkahnya adalah difiksasi. Kalau misalkan nanti nih, kalau ada orang yang sakit lutut, berarti difiksasi itu ibaratnya pakai deker, rekan-rekan sekalian ya. Nah, seperti hanya pakai deker, dipakein deker gitu. Ketika tidur nanti kita
lepaskan. Salah satu contoh seperti itu, rekan-rekan sekalian ya. Salah satu contoh nanti kita mungkin ada di forum tanya jawab. Nah, rekan-rekan sekalian ya, cara penanganan tulang dan sendi yang barusan ya, ada 3 prinsip, relaksasi, reposisi, dan fiksasi. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian ya, langkah yang selanjutnya untuk mengatasi supaya kita itu tidak terkena gangguan tulang dan atau orang yang telah terkena gangguan tulang, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang pertama nih rekan-rekan sekalian, ya. Yang pertama itu adalah pemenuhan nutrisi. Oke, pemenuhan nutrisi. Nah, nutrisi yang mengandung banyak kalsium. Kalau di suplemen kita, rekan-rekan sekalian, ya, yang banyak mengandung kalsium itu adalah di RPJM dan madu habat, ya, serta pace, rekan-rekan sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, jika seseorang itu tidak mau terkena gangguan dengan tulang, maka orang tersebut itu harus memenuhi kebutuhan airnya itu 8 sampai 12 gelas standar per hari. Kenapa ini kalsium ini atau tulang ini sangat erat hubungannya rekan-rekan sekalian dengan air? Karena perlu dipahami nih bahwa tulang sehatnya tulang itu sebagai akibat dari ginjalnya yang sehat. Sementara ginjal itu sangat terpengaruh oleh air. Jadi kalau airnya tercukupi maka ginjal sehat. Kalau ginjal sehat berarti proses pembentukan kalsium pada tulang itu akan lebih sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian ya, bahwa apa yang harus dilakukan supaya tidak bermasalah dengan tulang. Nah, langkah yang ketiga adalah rutin berjemur ya, di bawah sinar matahari dari jam 7 sampai dengan jam 10. Jadi ketika seseorang itu sering misalkan si punggungnya itu sering terkena sinar matahari dari jam 7 sampai jam 10, maka si susunan tulangnya tersebut akan banyak mengandung vitamin D. Kenapa vitamin D? Apa hubungannya dengan tulang? Kalau vitamin D-nya cukup dalam tubuhnya, maka vitamin D tersebut fungsinya adalah untuk menyedot kadar kalsium dan untuk menyedot kadar kalium dan fosfor. Jadi kalau kadar kalium, kalsium, dan fosfornya itu tersedot oleh vitamin D tersebut, maka pembentukan tulang akan lebih sempurna. Dan perlu dipahami juga rekan-rekan sekalian ya bahwa vitamin D pada matahari jam 7 sampai jam 10 juga itu banyak mengandung vitamin D tersebut. Fungsinya adalah untuk menjaga putaran otak supaya tidak loading, rekan-rekan sekalian ya. Loading aya nu telat wae kan gitu mikir nanti. Nah, itu berarti loading ya. Nah, kemudian nih langkah yang keempat ketika seseorang itu ingin tulangnya tetap terjaga. Jadi yang keempat itu adalah pergerakan yang teratur. Pergerakan yang teratur. Misal dalam sehari itu harus 1.000 langkah per hari. Nah, itu juga akan mempercepat proses pemulihan tulang atau rekan-rekan sekalian ya, dengan pergerakan yang teratur tersebut tulang akan tetap terjaga. Dan yang kelima adalah makanan serat. Nah, makanan serat, rekan-rekan sekalian, yang disebut makanan serat itu adalah makanan yang mengandung hijau daun dan sayur-sayuran ya, sayur-sayuran yang berwarna kuning. Nah, itu sangat mengandung banyak mineral supaya ketika kalium dan kalsium itu ada di dalam zat hijau daun dan sayuran berwarna kuning tersebut, itu akan mempercepat juga proses pemulihan tulang. Nah, itu diantaranya rekan-rekan sekalian berbicara mengenai sistem rangka ya, mungkin agak aneh rekan-rekan sekalian, tapi jangan dibikin aneh ya rekan-rekan sekalian. Baik nih rekan-rekan sekalian, balik lagi kepada materi ngawangku ilmu lumaku dina wastu. Nah, rekan-rekan sekalian, tadi Dokter Dadang Kusmayadi mengatakan ya bahwa jika seseorang itu harus ngawangku ilmu atau memperkuat ilmu, nah kita harus paham dulu nih bahwa untuk memperkuat ilmu itu kita itu harus mengetahui 5 tingkatan ilmu, rekan kalian.
Nah, yang tadi oleh Dokter Dadang Kurmaya dikatakan bahwa di 5 tingkatan ilmu itu ada yang namanya jahil, ada yang namanya waham, ada yang namanya syak, ada yang namanya zan, dan ada yang namanya yakin. Nah, perlu dipahami nih, kita berada ada di mana gitu loh di 5 tingkatan ilmu tersebut, sehingga kan kita bisa mengevaluasi kenapa nih bahwa impian dan cita-cita saya kok belum belum nyampe-nyampe gitu kan, misalkan. Nah, kita perlu dipahami nih bahwa ada 5 tingkatan ini nih, 5 tingkatan ilmu. Yang pertama itu adalah kebodohan atau jahil. Jadi orang tersebut adalah orang yang sama sekali tidak memahami ilmu, blank gitu kan dari ilmu teh. Nah, itu adalah disebut, jadi kata Pak Dadang Kusmayadi itu bukan tidak bisa baca dan tulis, tapi benar-benar tidak menguasai ilmunya. Sebagai contoh, kita mau bertani gitu kan, tapi kita tidak tahu cara bertani, berarti blank sama sekali gitu kan, bukan berarti tidak bisa baca dan tulis. Nah, itu salah satunya kebodohan atau jahil. Nah, biasanya rekan-rekan sekalian ya, orang yang bodoh ataupun jahil itu lebih cenderung seperti ini. Ada aturan tapi aturannya tidak dipakai. Nah, seperti itu, seperti hanya yang disebut jahiliyah ataupun kebodohan itu apa? Bukan tidak bisa baca ataupun tulis, tetapi lebih cenderung kepada aturan itu selalu tidak dipakainya. Nah, itu adalah orang yang termasuk kepada tingkatan jahil atau bodoh ya. Nah, kemudian ada yang kedua nih rekan-rekan sekalian. Ada tingkatan ilmu itu yang disebut tingkatan ilusi atau waham. Jadi tingkatan ilusi atau waham ini ya, rekan-rekan sekalian, ya, orang-orang yang pada tingkatan ilmunya itu ilusi atau waham ini lebih berfokus kepada harapan tanpa tindakan. Hayang mobil tapi sare begitu kan. Hayang ngalunasan imah tapi sare begitu. Hayang duit loba tapi dinagarduh begitu. Nah, misalkan seperti itu rekan-rekan sekalian nih yang disebut tingkatan ilmu pada waham ataupun ilusi, berfokus pada harapan tanpa sebuah tindakan. Nah, yang ketiga tingkatan ilmu itu rekan-rekan sekalian adalah keraguan ya. Nah, keraguan ini yang disebut ragu itu bukan tidak bergerak nih rekan-rekan sekalian ya. Orang yang disebut syak ataupun ragu ini adalah orang yang masih ragu pada ilmu. Dia bergeraknya 2 jam, galaunya 5 jam. Bergeraknya 2 jam, galaunya 10 jam. Bergeraknya 3 jam, melenoinya 10 jam gitu. Nah, itu adalah tipe orang-orang yang disebut ragu atau syak ya. Dan kemudian rekan-rekan sekalian ya, ada nih tipe yang sebetulnya ini akan mengantarkan dia lebih cepat kepada impiannya. Yang pertama ada yang disebut level zan, yaitu adalah level sangkaan, yaitu orang-orang yang memiliki prasangka baik atas ilmu. Oke, dan yang terakhir adalah level yakin. Jadi orang yang level yakin ini adalah orang yang totalitas pada ilmu. Itu kurang lebih rekan-rekan sekalian ya. Pada tahapan ilmu, bagaimana ngawengku ilmu ini, memperkuat ilmu ini dengan catatan bahwa kita sedang ada di mana atau sudah ada di mana. Nah, kemudian yang selanjutnya nih rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau berbicara wastu ya ataupun totalitas ya, lumaku dina wastu itu bergerak secara totalitas. Baik seperti hanya sistem rangka rekan-rekan sekalian ya. Yang dinamakan wastu di sini adalah yang pertama itu harus aya kudu boga udagan. Harus mempunyai target hidup atau harus mempunyai prioritas. Sebetulnya saya bergerak hari ini, minggu ini, bulan ini, saya untuk apa? Nah, harus di situ dulu rekan-rekan sekalian ya. Maka kalau orang totalitas itu biasanya harus ada capaian. Hari ini, minggu ini ataupun bulan ini, apa yang menjadi target saya? Nah, itu baru harus juga yang disebut lumaku dina wastu itu bergerak totalitas itu adalah orang yang mempunyai target dalam hidupnya. Yang pertama itu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian ya, itu ada yang namanya kudu miboga tuturus.
Miboga tuturus itu sama dengan mempunyai guru atau pedoman. Nah, jadi orang setelahnya nanti orang sudah mempunyai target hidup, harus berarti dia harus mempostur seseorang ataupun meyakini pada satu keilmuan rekan-rekan sekalian ya untuk menjadi sentrumnya. Kalau tidak demikian orang akan barbar begitu. Nah, yang ketiganya nih rekan-rekan sekalian ya. Langkah yang ketiganya itu adalah kudu boga semangat. Kudu boga semangat. Di dalam hati kita semangat, di dalam geraknya kita antusias. Kemudian rekan-rekan sekalian ya, setelahnya kita mempunyai antusias ya. Nilai yang keempatnya itu kita harus kudumi boga ajen. Kita harus mempunyai ajen. Ajen itu sama dengan nilai dan harga. Maksudnya adalah seperti ini. Kalau Anda ditanya apa yang engkau punyai atau apa yang Anda punyai dengan keahlian apa yang Anda punyai. Saya yakin rekan-rekan di Baladaang ini, rekan-rekan sekalian ya, pasti menjawabnya, saya mempunyai nilai, saya mempunyai keahlian di terapi. Walaupun masih rarang-lorong gitu. Tapi Anda sudah mempunyai keahlian untuk menerapi, berarti Anda seorang terapis. Dan yang terakhir rekan-rekan sekalian ya, jadi yang disebut lumaku di Nawastu itu adalah orang-orang yang mempunyai wawanen. Nah, miboga wawanen. Miboga wawanen itu sama dengan mempunyai keberanian. Keberanian untuk memulai, keberanian untuk menjaga, dan keberanian untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Nah, rekan-rekan sekalian nih, seperti hanya nih rekan-rekan sekalian ya, bahwa hidup dalam kita bagaimana memperkuat ilmu dan lumaku di Nawastu atau bergerak totalitas ini sangat dipengaruhi seperti halnya rekan-rekan sekalian, seperti halnya sistem rangka. Nah, perlu dipahami nih oleh rekan-rekan sekalian ya bahwa sistem rangka ini akan sehat jika nutrisinya itu terpenuhi. Nutrisi itu bisa berarti makanan, nutrisi itu berarti artinya itu bisa ilmu. Jadi rekan-rekan sekalian ya, kita akan totalitas dan hasilnya akan totalitas juga ketika yang pertama nih kita mempunyai nutrisi atau mempunyai ilmu. Satu. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, jika kita rangkanya ingin kuat, rekan-rekan sekalian, tulangnya ingin kuat, ingin bisa dipakai dalam berbagai situasi dan kondisi, maka yang kedua itu seperti hanya sistem rangka yang membuat eh, tulang itu kurang kuat adalah karena air. Oke. Yang pertama berarti air, yang pertama tadi adalah ilmu. Yang kedua itu harapan atau tujuan. Air itu perlambang harapan atau tujuan, rekan-rekan sekalian. Jadi, kalau kita nggak mempunyai harapan atau tujuan, maka kita gampang patah. Melangkah sedikit, patah. Melangkah sedikit, sakit. Melangkah sedikit, nyeri gitu. Nah, ketika seseorang itu tidak mempunyai air atau harapan. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, yang akan memperkuat kita nih mendapatkan totalitas hasil ya, lumaku di Nawastu itu mendapatkan totalitas hasil, maka kita seperti hanya kebutuhan rangka tadi. Jadi harus kita memenuhi matahari pagi. Matahari, sinar matahari dari jam 7 sampai dengan jam 10. Sama dengan rekan-rekan sekalian, kita harus menjadi penerima ilmu yang terhangat. Kalau dulu diibaratkan rekan-rekan sekalian seperti ini. Kalau guru saya telah menerima ilmu dari gurunya, maka sayalah yang terdepan yang harus tahu ilmu tersebut itu apa isinya. Nah, itu yang disebut matahari pagi itu, rekan-rekan sekalian. Ya. Karena starting ketika guru kita itu mempunyai kabar baik dari gurunya, kemudian kita yang terdepan menerima kabar ilmu tersebut, kitalah yang akan mempunyai harapan terdepan untuk mendapatkan hasil yang totalitas. Oke, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, untuk menyehatkan sistem rangka itu harus adanya pergerakan.
Karena nutrisi dipenuhi, air dipenuhi, matahari dipenuhi, tidak adanya pergerakan, tetap tulang akan rapuh. Oke, balik lagi. Seseorang sudah mempunyai ilmu. Seseorang sudah mempunyai tujuan atau harapan. Seseorang juga sudah mempunyai kabar terdepan dari ilmu. Kalau tidak ada pergerakan, yang keempatnya itu adalah pergerakan atau aplikasi. Kalau tidak ada pergerakan ataupun aplikasi, tetap saja ilmunya itu akan rapuh. Karena perlu dipahami oleh kita sekalian bahwa tulang membentuk sel darah merah dan sel darah putihnya itu adalah ketika tulang tersebut bergerak. Jadi kalau kurang pergerakannya, maka sel darah merah dan sel darah putihnya itu akan kurang rekan-rekan sekalian terproduksi. Makanya berarti kalau seseorang itu kurang pergerakan, orang tersebut darahnya itu akan sering anemia atau kurang darah atau kurang energi, dan berarti sel darah putihnya itu kurang terproduksi. Jadi apa kalau misalkan sel darah putih kurang terproduksi? Gampang terkena infeksi, gampang terkena penyakit, gampang down gitu loh. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Ini yang keempat ini akan saya tekankan terus-menerus karena sistem rangka seperti hanya lumaku di nawastu. Jadi bergerak secara totalitas untuk mendapatkan hasil yang totalitas. Di langkah yang keempat kita itu supaya lumaku di nawastu itu adalah pergerakan atau aplikasi. Karena ketika kita bergerak, sel darah merah dan sel darah putih pada tulang itu akan terproduksi. Efeknya kalau sel darah merah berarti tenaga bertambah. Kalau sel darah putih itu terproduksi, maka infeksi ataupun bentuk gangguan pada tubuh akan secepatnya teratasi. Itu rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian ya, langkah yang kelima rekan-rekan sekalian supaya sistem rangka itu bagus, supaya lumaku di nawastu atau kita mendapatkan hasil yang totalitas adalah kita harus memakan makanan yang mengandung serat. Baik, saya ulangi rekan-rekan sekalian ya. Banyak mengandung serat. Nah, serat ini sebagai penyambung dari katalis protein dan zat-zat yang lain. Maka makanan serat ini diartikan secara budayanya itu harus berkomunikasi, menjaga komunikasi. Dalam catatan harus menjaga koordinasi dalam komunikasi. Baik, saya ulangi. Ketika kita ingin mendapatkan nilai yang totalitas, yang pertama yang harus kita lakukan penuhi nutrisi. Berarti penuhi ilmu. Yang kedua, penuhi air. Atau sama dengan kita harus mempunyai harapan dan tujuan ataupun target. Yang ketiga, seperti hanya sistem rangka yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan hasil yang totalitas, maka kita seperti hanya sistem rangka harus mendapatkan matahari pagi. Berarti kita harus menjadi rekan-rekan penerima kabar terawal dari sebuah keilmuan dari guru kita. Yang keempat itu adalah adanya pergerakan. Karena dari pergerakan akan tercipta sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah itu memberikan tenaga yang lebih dan sel darah putih itu untuk mengeluarkan racun dan kuman di dalam tubuh kita. Dan yang kelimanya rekan-rekan sekalian supaya kita menjadi totalitas di dalam di dalam hasil, maka kita harus menjaga makanan yang mengandung serat atau katalis. Maka ini harus menjaga komunikasi. Banyak orang ini yang kelima rekan-rekan sekalian ya, yang di bawah harus menjaga komunikasi kepada yang di atas. Tapi yang di atas kurang mengerti bahasa di bawah. Atau yang di bawah kurang mengerti bahasa di atas. Makanya rekan-rekan sekalian, di dalam setiap susunan tulang itu selalu ada yang pertama perekat, yang kedua ada pelumas, dan yang ketiga itu adalah adanya sendi ataupun bandul. Kenapa? Supaya bisa lebih elastis. Yang bagian bawah bisa mengerti bagian yang atas, yang bagian atas bisa mengerti bagian yang bawah. Sehingga
bagian atas tulang itu bisa memperkuat bagian bawah yang bagian bawahnya dari tulang tersebut, dan bagian bawahnya tulang tersebut juga terus memperkuat bagian-bagian yang bawahnya, sehingga terciptalah terciptalah satu susunan muskuloskeletal atau sistem rangka. Itu mungkin untuk penjelasan dari sistem rangka. Ya mudah-mudahan ini bisa sampai, apa yang ada di hati saya itu bisa nyampai kepada rekan-rekan sekalian. Apa yang saya rasakan bisa nyampai kepada hati rekan-rekan sekalian juga. Tidak mudah, tapi pasti bisa. Walaupun perjalanan itu selalu berat rekan-rekan sekalian, tapi berat itu bukan berarti susah. Oke. Nah, jika kita itu kan dalam dalam sistem muskuloskeletal ya, kita belum mampu nih berlari. Jika kita belum berlari nih, belum mampu berlari, maka bergeraklah rekan-rekan sekalian, berjalanlah. Jadi kalau kita belum bisa berlari, paling tidak kita berjalanlah. Karena hidup ini seyogyanya adalah sebuah perjalanan. Yang paling penting kita berjalan, bisa berjalan dengan ilmu ini. Oke, istimewa berlari. Tapi kalau belum bisa berlari, yang paling penting adalah kita bisa berjalan dengan ilmu ini. Karena intinya kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir. Setiap orang pada satu titik tertentu sering mengatakan bahwa saya itu tidak bisa, saya itu tidak mampu, saya itu bukan bagiannya. Sebetulnya itu berarti posisi rendah ya. Seseorang, rekan-rekan sekalian, tidak akan pernah rendah posisinya atau dirinya. Seseorang tidak akan pernah posisi rendah dirinya ataupun rendah posisinya jika hati, pikiran, dan perasaannya tidak mempersilahkan dirinya untuk direndahkan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, ketika pada satu titik orang itu pernah merasa rendah. Pahami rekan-rekan sekalian. Perlu dipahami nih. Posisi rendah, posisi disepelekan, posisi tidak diperhitungkan. Sebetulnya posisi rendah itu tidak akan pernah ada pada setiap orang jika pikiran dan perasaannya itu tidak mempersilahkannya untuk direndahkan dan tidak diposisikan. Nun Pak Dr. Dadang Kusmayadi berbicara pada sebuah sistem rangka ya. Berbicara bagaimana kita menjadi totalitas dengan gerak dan totalitas dengan hasil, berarti kan. Maka berbicara sistem rangka juga adalah berbicara kita dengan koordinat atau core. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian bahwa setiap susunan rangka di dalam tubuh kita itu selalu saling kait-mengkait, selalu saling sambung menyambung dari satu sistem dari mulai kepala sampai dengan tulang kaki ya rekan-rekan sekalian. Pada prinsipnya rekan-rekan sekalian ya tulang-tulang yang ada, tulang-tulang seluruh tulang di tubuh ini akan selalu mengikuti ya dari dan menguatkan tulang kepala. Jadi kalau kepala itu ke samping, itu juga susunan yang lain juga ikut ke samping. Tetapi sebaliknya, kepala juga itu selalu memahami sebetulnya keinginan daripada tulang-tulang yang lain itu seperti apa. Jadi maksudnya adalah ketika ada satu pemimpin, kita sebagai yang dipimpin berarti kita mengikuti yang dipimpin, yang memimpin. Tapi sebaliknya, yang memimpin juga harus memahami berarti apa yang diinginkan dari yang dipimpinnya, sehingga tidak ada keterpaksaan di dalam sebuah pergerakan, berarti kan gitu. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian perlu dipahami oleh kita bersama ya bahwa kalau kita mau memulihkan sistem rangka ini, itu harus ada 3 hal yang harus kita lakukan. Relaksasi, reposisi, dan fiksasi. Seperti hanya kita terhadap upline ataupun downline, terhadap pendahulu ataupun pengikut. Yang harus dilakukan nih ketika terjadi gangguan komunikasi, gangguan sebuah struktural,
Apa yang harus dilakukan supaya ilmu tetap datang kepada kita, harapan tetap datang kepada kita, matahari pagi ataupun momen ilmu kita yang paling terdepan. Kita juga bergerak dengan sukarela, bukan terpaksa. Dan yang kelima, kita itu tetap terjaga komunikasi. Yang harus dilakukan relaksasi, bawa relax atuh bro gitu kan. Ayo wae karung wae gitu. Reka mana atuh kawas rek payah ayeuna wae. Coba walaupun kita mati pada 1 menit ke depan, relax aja gitu loh. Kenapa sih kita dalam kondisi dicabut nyawa, dalam kondisi kita tersenyum, itu akan jauh lebih baik dibanding ketika kita dicabut nyawa dalam kondisi yang tidak tersenyum. Jadi yang pertama bawa relax, bener nggak? Bawa aman, bawa tenang dulu gitu. Berarti itulah satu bentuk bagaimana kita menjaga diri kita dengan korup kita supaya ilmu ini tetap terjaga. Lain ukur hayo we panita gitu pamuji eueuh bahaya eta kade. Atau hayo we ngeluh gitunya proses pencapaian eueuh. Nanya teh mun ngeluh we bungkus sugan aya gitunya saya mau pencapaian hari ini. Nah, harus imbang juga. Yang di atas itu harus imbang ke bawah, jangan apa yang disuruh saja berarti kan berikut juga dengan wakana busronya pembangkit semangatnya. Begitu juga yang di bawah, tong ngeluh wae gitu. Sekali-kali memerek gitu, saya berhasil testimoni seperti ini. Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Akan ada the power of balancing, akan ada sebuah keseimbangan di dalam sebuah keorganisasian. Karena sistem rangka adalah kekuatan kita dan kekuatan korp. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, reposisi. Kita mengembalikan kembali ya pada sebuah susunan ilmu, rekonstruksi, reposisi, memperbaiki susunan hidup itu, memperbaiki struktur hidup itu adalah dengan cara mereposisi, mengembalikan lagi pada posisi kita masing-masing. Yang di atas memahami, yang di bawah berarti melakukan, berarti kan gitu. Nah, itulah sebuah reposisi berarti kan. Yang ketiga adalah fiksasi. Yang disebut fiksasi itu adalah menjaga, berarti kan menjaga hubungan, menjaga tetap supaya tidak terjadi lagi sebuah keretakan. Itu mungkin pesan dari sebuah sistem rangka rekan-rekan sekalian sehingga nutrisinya kita bisa dapat, harapannya juga kita bisa dapat, matahari pagi ataupun ilmu terdepannya juga kita dapat, bergerak dengan sukarela dan berarti kita ada tempat untuk berlabuh, ada tempat untuk bertanya. Nah, itulah satu bentuk sistem rangka. Semoga rekan-rekan sekalian nih dengan ngawengku ilmu atau memperkuat ilmu ya dan lumaku dina wastu atau sama dengan kita itu bergerak secara totalitas supaya hasil yang totalitas tercapai oleh kita sekalian. Yuk kita bareng-bareng nyanjung ilmu. Karena sejogjanya rekan-rekan kalian ya seperti hanya tadi tulang. Tulang yang paling kuat itu adalah tulang otak dan tulang kaki. Jadi sampai kapanpun rekan-rekan sekalian seperti hanya tulang otak yang selalu menjaga otak. Menjaga otak sama dengan menjaga ilmu. Orang yang menjaga ilmu dan orang yang menjaga pergerakan itulah orang yang akan abadi. Seabadinya dunia ini berada. Itu mungkin Pak Dr. Dadang Kusmayadi, rekan-rekan sekalian, orang-orang yang istimewa di Baladaang ini, saya doakan semoga rekan-rekan sekalian selalu sehat, selalu berkah, selalu dicapai impian dan cita-citanya ya. Bunga di dunia, bunga di akhirat, dunia kabuka, akhirat kecekel. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.